Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saryanti, NIM 011 dari kelas PBSIA 2019, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir pada tahun 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat, dan diangkat jadi anak oleh Ibrahim Marah Sutan dan ibunya Andung Kalijah. Kemudian pindah ke Sumatera Barat dan menetap di Bukit Tinggi. Marah Sutan adalah seorang pendidik dan intelektual ternama. Dia sudah mengajar di berbagai daerah di Nusantara. Pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Syafi'i adalah sekolah raja di Bukit Tinggi, dan kemudian belajar melukis di Batavia yang saat ini bernama Jakarta. Saat sekolah di Batavia, Muhammad Syafi'i juga ikut mengajar pada sekolah Kartini. Syafi'i meninggal pada tanggal 11 November 1966 pada umur 70 tahun. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i menuntut ilmu di negeri Belanda dengan biayanya sendiri. Di sini ia bergabung dengan Himpunan Indonesia sebagai ketua seksi pendidikan. Di negeri Belanda ini, ia akrab dengan Muhammad Hatta yang memiliki banyak kesamaan dan karakteristik dan gagasan dengannya, terutama tentang pendidikan bagi pengembangan nasionalisme di Indonesia. Dia berpendapat bahwa agar gerakan nasionalis dapat berhasil dalam menantang Belanda, maka pendidikan rakyat haruslah diperluas dan diperdalam. Semasa di negeri Belanda, ia pernah ditawari untuk mengajar, namun ia tolak. Dan dia kembali ke Sumatera Barat pada tahun 1925. Kembalinya Muhammad Syafi'i ke Sumatera Barat, ia bertekad untuk mendirikan sebuah sekolah di sana. Ia ingin mengembangkan potensi rakyat daerah sana dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia, baik yang hidup di kota maupun hidup di pedalaman. Syafi'i yaitu cari sendiri dan kerja sendiri. Menurut saya, semboyan itu dapat membangun semangat patriotisme, semangat nasionalisme, dan semangat diri sendiri untuk membangun negeri yang lebih baik lagi dan membuat kita lebih berusaha lagi. Karena apa? Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kalau kita mau jaya, itu kita harus cari sendiri dan bekerja. Kalau kita tidak mau berusaha dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Jadi menurut saya, semboyan itu sangat bagus untuk pendidikan di Indonesia saat ini. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah yang diberi nama Industrial Netherlands School atau INS pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, sekitar 60 km dari kota Padang. Sekolah itu didirikan di atas tanah seluas 18 hektar di pinggir Jalan Raya Padang, Bukit Tinggi. Menolak subsidi untuk sekolahnya seperti halnya Toaib dan Dinia. Tapi ia membiayai sekolah itu dengan menerbitkan buku-buku hasil karyanya dan juga sumbangan-sumbangan yang diberikan ayahnya atas simpatisan serta dari berbagai acara pengumpulan dana, seperti mengadakan teater, pertandingan sepak bola, menerbitkan lotre, dan menjual hasil karya seni murid-muridnya. 19 menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk pelajaran asing yang pokok. Untuk karir, pada saat Indonesia merdeka, Muhammad Syafi'i diangkat menjadi ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dan mendirikan Ruang Pendidikan dan Kebudayaan di Padang. Di samping itu, Muhammad Syafi'i pernah diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Syahril II pada tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan
2 Oktober 1946 serta menjadi anggota DPA. Pada tahun 1968, atas jasa-jasa beliau yang bersangkutan dengan pendidikan, maka IKI Padang memberikan gelar Dr. Honoris Causa untuk Muhammad Syafi'i. Filsafat pendidikan Muhammad Syafi'i mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme dalam arti konsep dan praktik penyelenggara pendidikan INS Kayu Tanam didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersenjatai dirinya dengan alat daya upaya yang dinamakan aktif kreatif untuk menguasai diri. Pandangan pendidikan Muhammad Syafi'i sangat dipengaruhi aliran developmentalisme, terutama oleh gagasan sekolah kerja yang dikembangkan oleh John Dewey dan George Kornsteiner, serta pendidikan alam sekitar yang dikembangkan oleh John Richard. Fungsi pendidikan menurut Muhammad Syafi'i adalah membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar bangsa. Prinsip pendidikan menurut Muhammad Syafi'i yang pertama dan yang dipegang teguh oleh Muhammad Syafi'i dalam pendidikannya adalah belajar, bekerja, dan berbuat. Apabila murid hanya mendengarkan saja, ilmu pengetahuan yang diajarkan guru melalui kata-katanya belum tentu bisa masuk dan dimengerti oleh siswanya tersebut. Dan hal itu tidak akan berguna bagi murid jika hanya mendengar tanpa mengaplikasikannya. Maka dari itu, Muhammad Syafi'i berpegang teguh pada prinsip yang pertama itu agar siswa tidak hanya mendengar saja, tetapi dapat mengaplikasikannya apa yang telah didapat dari guru tersebut. Jika dia tidak dapat mengaplikasikannya ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sama saja dengan ibarat dengan istilah sepotong emas yang terbenam di dalam lumpur. Muhammad Syafi'i menghendaki supaya pendidikan itu didapat melalui pengalaman yang terus-menerus untuk dapat membentuk kebiasaan, supaya kebiasaan yang akan diperoleh murid sesuai dengan yang diharapkan. Maka pendidikan yang akan didalaminya itulah yang diarahkan. Kurikulum sekolah harus disesuaikan dengan kebiasaan murid yang diharapkan itu, kebiasaan yang sudah membaku pada diri seorang murid, menyebabkan mereka itu terbiasa pula berpikir secara terpola, karena kebiasaan-kebiasaan itu bisa membaku itu didapatkannya melalui pengalaman yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Supaya anak berpikir secara aktif dan kritis, bagi Muhammad Syafi'i nilai anak didiknya tidak menjadi masalah yang nomor satu. Yang diutamakan adalah bagaimana proses kerja untuk mencapai hasil tersebut. Dengan demikian, Muhammad Syafi'i mempergunakan dalam sistem pendidikannya proses kerja yang baik dengan hasil yang baik.